Tragedi pembunuhan 4 bocah di Jagakarsa, Jakarta Selatan menggemparkan publik. Perbuatan biadab itu sulit diterima akal sehat, mengingat pembunuhan itu dilakukan oleh Panca Darmansyah, ayah dari 4 bocah tak berdosa itu. Yang membuat publik marah dan juga mengutuk aksi psikopat Panca adalah ia tega membekap 4 anaknya secara bergantian saat anak-anak tersebut sadar hingga mereka tewas. Iya, keempat anak itu dibekap menggunakan tangan sang ayah kandung sendiri dan direkam langsung menggunakan laptop. Dari rekaman dalam laptop milik Panca terungkap, selain menghabisi keempat anaknya, Panca juga melakukan KDRT terhadap istrinya. Laptop yang digunakan saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan bermasalah dengan istrinya saudara D. Saudara P yang bersangkutan menyampaikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Dimulai yang pertama, anak yang paling kecil, anak korban inisial A, umur 1 tahun. Dilanjutkan, anak korban inisial A juga umur 3 tahun. Selanjutnya, anak korban yang ketiga umur 4 tahun. Dan terakhir, anak korban yang tertua umur 6 tahun. Setelah melakukan kegiatan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para korban. Kini Panca Darmansyah, sang pembunuh 4 anaknya, telah menyandang status tersangka dan ditahan di Polres Jakarta Selatan. Penyidik Reserse Kriminal dan Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami motif tersangka yang tega melakukan perbuatan biadab hingga menghilangkan nyawa 4 bocah. Di sela aksi pembunuhan sadis ini berkembang isu ketidakberesan soal rumah tangga Panca. Menurut keterangan dari Ketua RT setempat, ada kekerasan dalam rumah tangga Panca yang dilatari faktor ekonomi. Setidaknya sudah 2 kali KDRT dilakukan oleh Panca terhadap sang istri, hingga sang istri menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian kekerasan rumah tangga. Berarti udah 2 kali ini. Ya, baru lapor ke saya. Saya lapor polisi dong, gitu. Lalu diproses polisi, nah polisi ingin lihat korban. Korban akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pak, motifnya itu sebenarnya apa sih? Ekonomi? Ya, dua-duanya ekonomi iya, cemburu iya. Kalau keterangan ekonomi kalau menurut saya. Nah, itu KDRT-nya sudah sempat berjalan lama atau? Enggak lama, ya seminggu lah. Seminggu sekali, seminggu 2 kali ya. Seminggu lah. 2 kali. 4 anak yang tewas secara mengenaskan ditemukan pada pukul 3 sore di hari Rabu 6 Desember lalu. Oh, hari Sabtu? Nah, Sabtu masih ada dimain di sini. Hari Minggu nggak kelihatan. Oh, hari Minggu udah nggak. Nah, jadi bapaknya keluar hari Minggu masih kelihatan, bapaknya keluar. Ditanya tetangga, anak-anak kemana? Kayaknya dititipin ke temennya. Itu alasan. Gitu. Kondisi jenazah 4 anak ini ditemukan dalam Anak ketemunya anaknya. Jadi anaknya begitu saya masuk kamar, saya foto aja, anaknya dibaris. Ditempati di kamar, dibarisin 4-4-nya, tapi dibarisin, udah bengkak tapi dia. Nah, bapaknya di kamar mandi, lagi ngeletak, nggak pakai pakaian. Ada apa? Nggak ada. Keterangan nggak ada. Saya lihat nggak ada, kalau bapaknya ada sedikit di tangan. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, kasus ini menyita perhatian pemerintah. Tidak ada pihak lain yang punya kewenangan untuk memastikan bahwa proses pengungkapan kasus ini bisa dilaksanakan.
Oleh karena itu maka kami datang ke kepolisian untuk memastikan bahwa penyidik bisa melaksanakan tugas dengan cepat dan benar sehingga nanti kebenaran bisa diungkap. Lalu kemudian nanti tentu dampaknya adalah menyiapkan skema lain agar kasus ini tidak berulang. Lantas, benarkah KDRT menjadi awal masalah hingga akhirnya Panca tega menghabisi nyawa keempat buah hatinya? Tulisan bernada sarkastis yang dibuat oleh si pelaku bisa ditafsirkan sebagai pesan yang mengandung amarah luar biasa hebat yang ditujukan oleh pelaku kepada istrinya. Namun, di balik amarah yang sedemikian hebat yang disertai dengan perbuatan sedemikian brutal, patut diduga juga ada kesedihan yang amat sangat dahsyat. Sejak awal saya membayangkan bahwa sebutan KDRT tidak mencukupi, tidak representatif. Yang saya bayangkan betapa tepatnya seandainya terhadap pelaku ini diberikan sebutan yang lain, misalnya pembunuhan berencana. Bahkan bisa pula disebut sebagai pelaku pembunuhan majemuk atau multiple killing dengan tipe pembunuhan massal, mass killing. Untuk mengukurnya adalah 3-4 hal. Kalau jumlah korbannya lebih dari 3 orang, kalau lokasi kejadiannya hanya 1, kalau waktu kejadiannya juga hanya 1, berarti tidak ada jeda antara satu aksi dengan aksi pembunuhan lainnya, maka ini sudah sekali lagi bisa disebut sebagai pembunuhan massal. Apapun kondisi kejiwaan dan latar belakang tragedi pembunuhan, nyawa 4 anak yang menjadi korban tidak dapat dikembalikan. Hukum harus ditegakkan bagi sang ayah psikopat.